Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kang Iwa. Saya kali ini mendapatkan sebuah project repaint velg motor Nuvo punya Om Rifki Ikai, dimana dia yang awalnya ini sudah chrome tapi kusam, ini pengen diganti dengan candy violet purple. Nah, proses pertama ini saya lepas dulu semua baut dari disc brake-nya ya, atau cakramnya. Lalu saya melakukan pengelupasan ke semua velg dan juga lengan ayun. Karena ini memakan proses waktu yang cukup lama, jadi saya tidak videokan, tapi langsung saya skip aja ke melalui setelah proses pengelupasan ya. Dan ini sudah saya cuci bersih, sudah saya amplas, lalu saya tutup samping-samping rodanya ini atau di bannya ini, di samping sisi-sisi velg itu dengan kartu. Supaya apa? Supaya cat itu tidak terkena cat. Nah, sekarang proses pertama yang saya lakukan ini adalah lapisan pertama, yaitu memberikan epoksi pada lengan ayun. Nanti setelah lengan ayun selesai sebanyak 2-3 lapis saya lakukan juga pada velg ya, pada velg. Di sini ada bagian-bagian yang harus diperhatikan ya pada lengan ini ya. Nah, sekarang saya melakukan epoksi pada velg belakang. Ini pelan-pelan 2-3 lapis saya melakukan epoksi pada velg belakang. Di sini saya menggunakan epoksi dari Hubert ya, Hubert yang 4:1 yang prime grey. Nah, ini setelah saya epoksi ya, selesai dan saya diamkan selama 1 malam atau kurang lebih minimal 12 jam lah saya melakukan pengeringan. Oke, ini sudah tampak rapi. Lalu saya amplas, saya cuci, dan saya lakukan sekarang ini adalah proses ke warna dasar untuk candy adalah silver. Di sini saya menggunakan silver metalik ya. Tapi bukan silver metalik yang saya gunakan, tapi yang saya gunakan adalah white crystal. White crystal, jadi ini dia partikel silvernya itu dia lebih kasar supaya ada efek-efek lebih glitternya lebih kuat gitu. Saya melakukan sebanyak kurang lebih 2 lapis ya, 2 lapis untuk warna dasar white crystal metaliknya ini pada velg. Terus dilanjutkan lagi kepada lengan ayun juga. Nah, ini setelah saya lakukan ya. Nah, sekarang kita lakukan kepada lengan ayun juga sama, kita berikan warna dasar warna silver. Oke, pelan-pelan. Di sini harus hati-hati karena ada beberapa area-area yang agak sedikit sulit dijangkau ya, depan belakang, terutama bagian belakang dia harus pelan-pelan sekali, tapi saya tidak videokan, cukup di bagian ini aja karena bagian belakang itu agak banyak kisi-kisi, jadi harus pelan-pelan. Makanya tidak saya videokan, takut durasinya terlalu panjang. Oke, setelah kering saya langsung naik ke warna inti, yaitu warna violet purple ya. Di sini saya mengkombinasikan 3 jenis bahan. Bahan yang pertama itu adalah candy violet, yang kedua itu adalah candy purple, yang ketiga itu adalah lembayung ungu. Jadi 3 bahan ini saya gabung menjadi satu dengan perbandingan candy violetnya itu 2, candy purple-nya itu 3, dan lembayung ungunya itu 1. Jadi saya memberikan efek lembayung ungu itu supaya apa? Supaya seperti ada efek-efek semi bunglon lah. Jadi kalau kita bermain angle cahaya atau pengambilan angle dari beberapa area, dia agak sedikit
gradasi perubahan warna dari blue ke purple atau kebalikannya dari purple ke violet seperti itu. Ini saya lakukan kurang lebih sekitar 2 lapis. Satu lapis pertama rata dan keduanya untuk lebih mempertegas lagi atau memperkuat lagi. Memang efeknya akan lebih gelap, tapi memang itu tujuan saya. Supaya apa? Supaya lebih merata. Ini saya lakukan ya, pelan-pelan bagian sisi-sisinya, samping kanan kiri harus hati-hati. Nah, ini setelah di lapisan pertama ya, ini baru satu lapis pertama rata. Lanjut saya ke silangan ayunnya lagi ya. Nah, ini saya langsung pada proses ini, saya di silangan ayun ini adalah proses lapisan yang kedua. Jadi saya langsung tutup tebal seperti ini. Bagaimana hasilnya? Nah, inilah hasilnya setelah saya memberikan 2 lapis ya. Nah, seperti dilihat ya, di sini aslinya warnanya ungu, tapi karena ada gradasi dari lembayung, dia kelihatan jadi biru violet dan ada gradasi ungu. Nah, itulah fungsi dari lembayung ungu ya. Jadi dia memberikan efek gradasi seperti bunglon. Jadi dia ada ungu ke biru, biru ke ungu. Nah, inilah hasilnya setelah di lapis kedua ya. Ini belum saya lakukan finishing atau pernis ya, atau clear coat ya. Ini saya diamkan aja dulu selama 1 malam karena mungkin cuaca sudah tidak mendukung, ditambah lagi sudah termasuk sore, jadi saya tidak langsung naik ke tahap terakhir yaitu clear coat. Jadi besok siang baru saya melakukan tahap clear coat. Nah, sekarang saya melakukan tahap clear coat ya. Tahap clear coat di sini saya melapisinya sebanyak 2 lapis tipis-tipis ya, tapi di lapis pertama itu tipis merata. Setelah tipis merata baru saya melakukan lapis yang kedua tebal dan basah ya. Namun di sini saya yang videokan hanya velg belakang aja, karena velg depan dan ayun tidak saya videokan karena pasti sama nanti hasilnya juga. Jadi tambah lagi untuk mempersingkat durasi ya, supaya tidak terlalu panjang videonya. Oke, inilah hasilnya setelah saya melakukan clear coat sebanyak 2 lapis. Sini tampak basah ya, tampak basah sekali dan ada gradasi biru purple-nya sangat berasa ya, makin berasa lagi setelah kita clear coat. Dan ini lengan ayun yang setelah saya clear coat ini sangat basah ya, basah dan becek, jadi sangat glossy sekali, licin, seperti itulah hasilnya. Nah, lihat pantulannya, refleksinya ini sangat bagus, ada tampilan cahayanya pun dia ada berubah-berubah warna dari biru, purple ke violet. Nah, seperti ini, lihat pantulan refleksinya ini sangat bagus ya, basah ya, orang lewat aja sampai kelihatan. Oke, inilah hasilnya setelah saya keringkan kurang lebih sekitar 2 hari. Alhamdulillah tidak ngedrop, masih tetap glossy, masih tetap kinclong, masih tetap ada refleksinya dan basah. Seperti ini hasilnya, hasil akhirnya. Bagaimana? Bagus bukan daripada sebelumnya? Oke, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, kritik dan saran, dan jangan lupa subscribe channel saya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video painting berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.